Indonesia, bawa bawa betul sejahtera, bau dapat peta batu Indonesia. Jadi mulai tahun 70 itu batik menurun dan lawean banyak ditinggalkan penghuninya ya. Dan kita tercetus aja ingin memberi nama batik Toeli Lawean. Siapa yang tak kenal dengan batik? Ya, batik adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal hingga mancanegara dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan peninggalan dunia. Batik di Indonesia penuh dengan keanekaragaman, latar belakang sejarah dan budaya. Salah satu yang terkenal dengan batik adalah Surakarta, dengan nama Kampung Batik Lawean yang terkenal sebagai kawasan wisata sentra industri batik legendaris. Dan Lawean merupakan sentral bisnis distriknya Kerajaan Pajang pada waktu itu. Di Pajang ini rajanya Sultan Hadiwijaya atau terkenal dengan Joko Tingkir, di mana batik juga menjadi komoditi perdagangan yang sangat luar biasa, tetapi menjadi cukup fenomenal setelah berdiri Serikat Dagang Islam sekitar tahun 1905 yang didirikan oleh Kiai Haji Samanudi. Mulai tahun 70 itu batik menurun dan lawean banyak ditinggalkan penghuninya ya. Akhirnya masyarakat itu sadar tahun 2004 ya. 2004 sadar, wah ini kawasan ini harus diselamatkan. Maka kami dengan teman-teman mendirikan Kampung Batik Lawean 25 September 2004. Lawean tidak hanya untuk produksi batik, tapi juga untuk kegiatan wisatawan. Dengan unggulannya memang batik, kemudian juga tidak menutup kemungkinan ada juga objek-objek yang lain ya, rumah tinggal, arsitekturnya, lingkungan binaan, kawasannya, kemudian juga sosial, budaya dan sebagainya. Di Kampung Batik Lawean terdapat salah satu rumah produksi batik yang unik, yaitu Batik Tuli Lawean yang merupakan inisiatif dari Alfa Febela Priyatmono. Kami mencari hanya diproduksi satu-satunya itu di batik tuli. Kami bebaskan untuk mengeksplor sesuai dengan potensinya masing-masing. Kita beri kepercayaan karena biasanya mereka itu kan karena mohon maaf berkebutuhan khusus, tidak mendengar, dia konsentrasinya penuh dan sebagainya. Dan alhamdulillah dengan keterbatasan itu mereka bisa berkarya dan diakui oleh masyarakat. Batik Tuli Lawean memperkerjakan para pengrajin yang memiliki keterbatasan pendengaran atau biasa disebut tuli. Namun, hal itu tidak menjadi hambatan bagi mereka. Mereka terus mengembangkan ide kreatifnya dalam membuat batik. Awal mula kita mendirikan Batik Tuli Lawean ketika salah satu pekerja dari Batik Mahkota Lawean yang itu juga beliau itu mempunyai kekurangan pendengaran, itu tuli, yaitu Mas Dian namanya, dan kita tercetus aja ingin memberi nama Batik Toeli Lawean, yang mana itu sudah ada gagasannya ketika akhir tahun 2019, yang mana dapat terrealisasi di tahun 2020 awal tahun di bulan Maret, yang mana kebetulan juga itu pandemi merebak di Indonesia. Itu tidak menjadi halangan kami untuk berinovasi. Kalau
mencari pekerja itu sudah dipikirkan oleh Mas Dian ya, yang mana itu dari Mas Dian sendiri sudah mempunyai link-link atau teman-teman yang mempunyai kebutuhan khusus tuli ya. Dan itu ketika kita ingin menggagas batik tuli Laweyan, ya dari Mas Dian itu sudah menyodorkan rekan kerja beliau atau rekan seperjuangan beliau yang ingin bekerja di batik tuli Laweyan. Ya awal mula kan pasti ada kendala untuk berkomunikasi dengan teman-teman tuli. Tapi pengalaman kami yang ketika Mas Dian itu sudah bekerja di kami di Batik Mahkota itu sejak dari tahun 2012 hingga sampai saat ini, kita sudah terbiasa menghadapi teman-teman tuli yang mana itu ingin berkomunikasi dengan kita, yang itu sedikit demi sedikit bisa kita pahami maksud dan tujuan mereka ingin kerja itu seperti apa. Lah itu kita sudah mempunyai modal untuk berkomunikasi, dan itu ya pasti ada kendala ya ketika berkomunikasi, pasti ya juga ada miskomunikasi. Tapi dengan adanya itu kita tetap istilahnya tetap berjalan terus, tetap belajar satu sama dengan yang lain, sehingga koneksi kita dengan orang-orang tuli itu bisa berjalan dengan baik. Hasil produksi dari batik tuli Laweyan antara lain kain batik tulis, baju, masker, tote bag, dan lainnya. Batik tuli Laweyan mempromosikan sendiri hasil produknya melalui media sosial Instagram. Selain itu, batik tuli Laweyan juga berusaha untuk menembus pasar global. Batik tuli Laweyan memiliki tujuan yaitu untuk memberdayakan teman-teman penyandang tuli yang notabene di lingkungan sekitarnya dianggap tidak bisa apa-apa dan dianggap remeh. Batik tuli Laweyan memiliki keinginan untuk mengangkat keahlian dan keterampilan mereka. Di balik kekurangan mereka pasti ada keahlian dan juga gagasan ide kreatif mereka, yang itu tidak dimiliki oleh semua orang. Para pengrajin semakin bersemangat dengan adanya reward yang diberikan oleh batik tuli Laweyan. Reward itulah yang menjadikan teman-teman selalu bersemangat untuk menuangkan ide dan kreativitasnya mereka. Kinerja mereka juga diberikan reward berupa upah yang disesuaikan dengan kinerja para pengrajin. Seorang pengrajin batik bernama Dian Primadika merupakan salah satu pengrajin di batik tuli Laweyan yang awal mulanya bekerja di Batik Mahkota Laweyan. Ia kemudian menjadi salah satu inisiator berdirinya Batik Tuli Laweyan. Dian memiliki banyak talenta dalam hal pembatik. Ia bisa menggambar dan mendesain pola batik, membatik dengan menggunakan canting, mewarna, hingga ngelorot atau menghilangkan malam pada kain batik. Baju tahu mampu berbalik baru pertama ekstasi dapat lama itu tahu ya lama batang ya tepat tahu bata tuli sebab tepat tuli macam atau kerja tuli bisa ya tepat tuli bau kerja batang bisa jangan bisa baca baru pertama tahu berapa jadi batang tapi ayah cara ayah tepat batu cara membaca proses saya betul putih baca putar apa bisa tapi sulit tulis membaca sulit baca bisa pakai cara buat batik putih
pecah putih, pecah, pecah. Apa? Ulai, pecah. Pak, pecah. Curi, dah, pecah, ubah. Pasti apa, pecah. Dian Primadika tidak hanya pandai membatik, Dian juga memiliki keahlian lainnya, yaitu bermain pantomim. Selain Dian, terdapat 3 penyandang tuli lainnya yang bekerja di Batik Tuli Laweyan. 3-nya belajar secara otodidak, dan 2 diantaranya justru memiliki keahlian lainnya, yaitu sebagai penjahit. Mereka bersama-sama berkarya melalui batik yang mereka hasilkan untuk membesarkan Batik Tuli Laweyan. Nama saya Angka Setiawan, kerja batik. Dulu sebelum masih join bingung kerja apa, bingung VA teman nama Mas Dian, ajak datang sini Batik Tuli namanya. Sebelum aku tugas kerja jahit pertama, kedua bagaimana Al-Quran. T C Go ba tak batik tuli Laweyan Kenalkan, nama saya Ahmad. Umur 41 tahun. Saya bekerja di Batik Tuli Laweyan ketika saya masuk di tahun 2019 Desember 2019 kerja suka saya kerja di sini ada kemarin jahit bersama batik macam-macam juga. Batik tapi siapa ya? Pecah, relatif pecah. Siapa? Pecah, ratus batara, tepi sejarah pecah, batu basar. Awak tercapa, awak sawah pecah, buat putus asa, batik lepas. Itu harus pecah, batu pecah, buat. Batik tapi buah bahasa apa pecah. Sebelum membuat batik, proses produksi diawali dengan mendiskusikan ide terlebih dahulu dengan manajer. Para pekerja mencari ide untuk menentukan motif batik dan memikirkan tentang gagasan dan maknanya. Kemudian, barulah dituangkan dalam secari kertas untuk membuat motif batik yang memiliki makna.
Proses produksi di batik tuli Laweyan perlu adanya komunikasi yang intens. Manajer bertanggung jawab pada para pekerja, juga mengawasi dan mendampingi, sehingga proses produksi akan semakin bagus dan tertata rapi. Yang nanti kita tonjolkan ciri khasnya itu ya nanti hasil dari teman-teman tuli itu nanti kita ceritakan, kita buatkan storytelling bahwasanya ini yang menjadi hasil dari produk teman-teman tuli yang dihasilkan. Akan kami kembangkan untuk bisa menjadi wadah kreativitas, wadah untuk bagi mereka-mereka yang berkebutuhan khusus. Sebenarnya akan kami kembangkan tidak hanya untuk yang bisu tuli, tapi juga bisa untuk yang lain. Dan kami ingin istilahnya bekerja sama dengan mereka dan ingin membuktikan kepada masyarakat, meski dengan keterbatasan, kalau kita syukuri, kemudian kalau kita ada niat yang baik, dan ada suatu kepercayaan ya diri, insya Allah dalam kondisi apapun kita bisa berkarya, dan harapan kami nanti kedepannya bisa barokah. Pak, wah, bahasa Pak, bisa, basu, bisa, terah, bisa, itu caca, bisa, opa, bisa apa, basu, bisa terah, bau, bisa pecah, bisa pemerintah, batu Pak, bisa, batu Pak, bau utah, bisa, batu sana, batu tua, satu ras, seperti apa, bisa, bau. Kisah dari batik tuli Laweyan yang memperkerjakan penyandang tuli ini menyadarkan kita bahwa keterbatasan yang mereka miliki tersimpan gagasan ide dan kreativitas yang tinggi. Para penyandang tuli tidak semata-mata hanya berdiam diri saja. Kita bisa belajar untuk menerima diri apa adanya yang kita miliki. Secara tidak sadar, kita belajar mencintai untuk menerima diri kita tanpa syarat. Keterbatasan tidak menjadi halangan untuk bermimpi dan terus berkarya agar dapat berkreativitas, semangat mencapai impian dan harapan yang diinginkan.